Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kampung halaman, salam budaya Nusantara. Baik, saudaraku semuanya, kali ini kami tim Anak Rantau memperkenalkan budaya Bugis Parung, yaitu acara Mapadendang yang dilakukan tiap tahun. Acara Mapadendang ini dilakukan sebagai tanda syukuran bahwa kita telah panen raya, panen padi secara menyeluruh di seluruh wilayah Parung dan di beberapa daerah di Parung masih melaksanakan acara atau ritual Mapadendang dengan maksud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga apa yang diharapkan penduduk Buan Mua Beru, yaitu dengan keberhasilan dalam bidang pertanian, telah panen raya baik padi, baik saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Sebelum dilanjut videonya, kami di Anak Rantau kembali kesekian kalinya meminta dengan ketulusan keikhlasannya di subscribe videonya, di like dan di share, dan ikuti channelnya tim Anak Rantau. Semoga bermanfaat dan semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara Mapadendang ini tidak ada yang mengetahui awal permulaan dari mana musik Mapadendang ini muncul. Namun ada dugaan bahwa Padendang ini yang dilakukan oleh warga Kabupaten Parung dulunya ini merata di setiap daerah, di setiap kampung. Namun sekarang sudah banyak yang meninggalkan karena perkembangan zaman, yang banyak mengira bahwa dengan melaksanakan adat budaya seperti ini merupakan namun bagi kami melaksanakan acara budaya Mapadendang seperti ini merupakan suatu kegembiraan dan kesyukuran kami diungkapkan melalui acara seperti ini.
dan dugaan para warga di berbagai daerah bahwa musik yang dilakukan dengan menggunakan lesung, dan beberapa orang yang membunyikan lesung ini di luaran ini ada 3 orang, bisa sampai 45, dan di dalam harus 4 orang perempuan. Dan pada awalnya lesung ini dibunyikan dengan pemainnya menggunakan baju adat khusus, namun karena ini sudah masuk di liburan, maka pemainnya sudah bisa menggunakan baju bebas. Dan musik atau acara budaya Mapanendang seperti ini konon kabarnya atau dugaan warga Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan, musik Mapanendang ini dugaannya manurung. Istilahnya sering didengar oleh warga, namun tidak mengetahui siapa yang memainkan, karena keseringan mendengar suara Mapanendang seperti ini, maka konon kabarnya orang tua mengaplikasikan atau mengadopsi dari musik Mapanendang ini yang dilakukan oleh orang-orang lain atau yang dilakukan oleh orang Tomanurung atau yang dilakukan oleh orang Tautompo atau orang yang muncul dari bawah atau kerajaan bumi, dan dilakukan oleh Tomanurung yang turun dari kerajaan langit. Maka penduduk bumi khususnya di Sulawesi Selatan mengadopsi atau meniru daripada musik Mapanendang ini dilakukan pada saat ritual penyambutan panen padi atau panen raya, atau pada saat syukuran selesai panen raya, panen padi di musim rendengan. Dan sekarang banyak di daerah-daerah di Sulawesi Selatan melaksanakannya pada saat selesai panen padi di musim rani. Dan bahkan ada di beberapa daerah Sulawesi Selatan melaksanakan acara Mapanendang ini pada saat masa Puwanua setelah selesai pembacaan doa tolak bala. Biasa juga dilakukan di suatu daerah pada saat ada acara Malangi Arajat atau acara mensucikan pusaka warisan leluhur. Wallahu a'lam. Dan ini perempuan yang memainkan di bagian dalam, atau ibu-ibu atau yang terkhusus yang menguasai, karena ini lesungnya ini dibunyikan dengan menggunakan kayu secara bergantian 4 orang di dalam. Ini ada ruangan sekitar 2 kali 3
3 meter dan dikelilingi dengan daun aren yang masih muda, dan ini dimainkan oleh 3 laki-laki di bagian depan yang disebut dengan pangambo. Pangambo artinya dilakukan oleh laki-laki khusus yang menguasai. Kalau yang di dalam 4 perempuan disebut dengan pangindo atau ibu-ibu yang menguasai. Jadi lesun ini dibunyikan pertama kali pada saat membuka acara, dilakukan dengan 7 orang, 4 perempuan di dalam ruangan dan 3 laki-laki di luar sebagai pangambo. Mungkin ada makna filosofi yang terkandung di dalam acara membunyikan lesun atau memperintang ini. Namun kami selaku tim anak rantau masih dalam proses pencarian informasi atau menyelidiki apakah ritual daripada acara memperintang ini tidak bertentangan dengan suatu agama kita, karena ini beberapa budaya yang sering dilakukan oleh orang tua kita ternyata tidak bertentangan dengan agama. Menurut tim anak rantau, cuman tergantung daripada ilmu kita masing-masing, dari sudut pandang mana kita menilai dari acara atau ritual yang atau budaya yang sedang dilakukan oleh leluhur kita. Menurut salah seorang sumber yang pernah kami hubungi, bahwa 7 orang yang melaksanakan ritual acara mapalendang ini, 4 perempuan di dalam yang disebut sebagai Indo dan 7 laki-laki di luar sebagai Ambo, melambangkan bahwa di dalam batang tubuh kita terdapat 7 titik. Kalau dipadukan atau kalau kita sudah menembuskan diri pada 7 titik tersebut, maka akan memunculkan suatu energi atau kekuatan yang luar biasa. Wallahu alam, Allah yang maha mengetahui segalanya. Karena ini masih merupakan berupa penelitian kami sebagai tim anak rantau, dan insya Allah di video-video berikutnya mengenai acara Maparindan ini kami akan lebih mengupas rahasia daripada acara budaya yang dilakukan oleh setiap daerah yang ada di Sulawesi Selatan, insya Allah, amin. Dan pada saat atau besoknya setelah malam kita selesai acara Maparindan, dan besoknya kita langsung meluncur ke suatu lokasi yang disakralkan, namanya Wai Pelai, yang bertitik koordinat di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini Wai Pelai ini luar biasa, terdapat energi-energi positif, dan insya Allah kita bisa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan air panas ini mengalir dan dikasih alat bantu berupa 2 batang bambu
supaya orang dengan mudah bisa mandi di bawah pancuran yang telah dibikin sesederhana mungkin. Dan insya Allah dari air atau uai pelai ini bisa membuat telur ayam kampung setengah matang kalau kita simpan di sini. Menurut kepercayaan warga bahwa dengan mandi di air panas ini seseorang akan sembuh penyakitnya. Wallahu alam. Dan ini adalah acara mandi-mandinya. Ini salah seorang teman yang mandi. Pertama caranya kita mandi di air yang dingin yang ada di sisi kanan Uai Pelai. Ini adalah sungai yang airnya jernih. Setelah mandi di air dingin, maka kita diharuskan dilakukan 3 baru kali. bisa kita mandi di air panas. Begitu dilakukan secara bergantian selama 3 kali, dan lamanya terserah kita sesuai dengan kebutuhan. Wallahu alam bahwa air panas di Kalumpia ini ada 2 versi atau ada beberapa versi kemunculannya, fakta atau mitos. Namun menurut beberapa warga bahwa air panas yang muncul di sini awalnya baiknya karena salah orang wanita pernah air panas mencipta di sekitar sini dan mungkinlah air panas itu adalah pendapat pertama. Yang pendapat orang lain bahwa seorang waliullah menancapkan tongkatnya di daerah ini, setelah dicabut muncullah air panas, dan itu adalah pendapat lain. Alasannya karena apabila di sini tidak dimunculkan atau dikeluarkan air panas, maka wilayah di sekitar sini akan meledak. Kata seorang juru kunci di air panas ini bahwa waliullah tersebut tidak menginginkan wilayah ini hancur, maka dia tancapkan tongkatnya sehingga keluarlah air panas di sini sehingga disebut Uai Pelai. Dan selama itu pula di tempat ini didatangi Papuasnya lihat aku tuh. Itu acara hiburan dan acara syukuran, karena sebagian dari wilayah dusun kami pengairannya berasal dari sungai Uai Pelai. Oke sahabat semuanya, demikianlah nopi matu terakhir bro. informasi yang kami lo tak cek dek mi pecek dek mana kan acara ritual Mapadindan dan syukuran di Uai Pelai ini. Semoga di video berikutnya kami akan lebih banyak mendapat informasi penggalian info atau
Oke lah, Kroy. apa dan bagaimana ritual-ritual di sini atau budaya-budaya yang ada di wilayah kita ini sering dilakukan oleh orang tua kita dan dilestarikan sampai sekarang, alhamdulillah. Oke saudaraku semua, terima kasih banyak atas tontonan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.